Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Fajar Rejat Fitria di channelnya Ujang Guru ya. Nah, hari ini sebagaimana yang kemarin kita bahas, saya akan memberikan sebuah contoh aksi nyata yang memang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengisi penilaian kinerja, atau saat ini masih bingungan kok aksi nyata saya perbaikan terus ya, atau saya butuh sertifikat aksi nyatanya. Nah, di sini saya bakal ngasih tahu bagaimana cara mengisi aksi nyata yang benar sampai keluarnya sertifikat. Dan nanti di akhir video saya bakal kasih template aksi nyata yang bisa Bapak Ibu edit gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu seperti biasa silahkan dibuka PMM-nya, Platform Merdeka Mengajar ya, masuk ke pelatihan mandiri ya. Pilih topik ya, karena Bapak Ibu mau memilih topiknya kurikulum merdeka ya, boleh klik topik kurikulum merdeka. Nah, untuk mengerjakan aksi nyata seperti ini, ya, aksi nyata seperti ini, tentu Bapak Ibu harus mengetahui apa saja yang memang harus dimasukkan ke dalam aksi nyata seperti itu. Nah, ini sertifikat yang saya sudah peroleh gitu. Namun sebelum mengisi aksi nyata, Bapak Ibu harus mempelajari dulu topik-topik yang ada pada kurikulum merdeka ini, mulai dari tentang kurikulum, apa itu kurikulum, mengapa kurikulum diubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Nah, habis itu latihan pemahaman. Setelah itu Bapak Ibu mengerjakan dulu topik selanjutnya, itu kurikulum dalam pembelajaran. Apa itu kurikulum dalam pembelajaran? Baru mengerjakan post test. Ini modul pertama. Nah, kalau modul pertama udah selesai, silahkan dilanjut ke modul kedua. Sama seperti tadi di modul pertama. Ini beberapa materi yang harus dipelajari oleh Bapak Ibu. Nah, ketika modul pertama dan modul kedua sudah dipelajari oleh Bapak Ibu dan mengerjakan post testnya dengan betul, Bapak Ibu nanti bisa nanti diarahkan untuk mengisi aksi nyata gitu ya, yang diminta di akhir setelah mempelajari topik kurikulum merdeka. Nah, untuk aksi nyata yang dibuat seperti ini Bapak Ibu, contohnya. Nah, ini aksi nyata saya. Saya judulnya mengapa kurikulum merdeka gitu ya. Mengapa itu untuk menarik perhatian si pembaca. Selanjutnya saya bahas apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu pengertian kurikulum secara umum. Nah, ini fungsi kurikulum ya, sebagai pedoman bagi guru dan peserta didik agar terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ini profil pelajar Pancasila yang memang ada pada kurikulum merdeka ya, beriman bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kita masuk ke bahasan inti, mengapa kurikulum itu perlu berubah dan mengapa harus kurikulum merdeka. Nah, kita tahu bahwa kurikulum di Indonesia itu sering kali berubah. Ada tagline yang bilang bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Ada yang bilang seperti itu. Sebetulnya pernyataan itu tidak salah juga gitu. Ada yang bilang itu kepentingan pemerintah tertentu gitu. Tapi sebetulnya kenapa kurikulum perlu berubah itu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Ya, misal sekarang udah 5.0, semuanya udah digital. Nggak bisa kita pakai kurikulum lama lagi yang memang masih konvensional. Itu jadi kebutuhan murid. Ya, murid sekarang butuhnya apa? Makanya kurikulum perlu diperbaharui. Nah, mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama itu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Betul, gitu ya. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan peserta belajar peserta didik. Betul.
dan terakhir agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Itu tagline utamanya. Nah, kenapa kurikulum merdeka yang digunakan pada saat ini? Kita cari dulu pengertiannya, bahwa kurikulum merdeka itu kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat siswa sejak dini dan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi siswa. Nah, di kurikulum merdeka ini selain menguatkan pengembangan karakter, pembelajaran berbasis digital juga itu digaungkan dan menjadi poin tambahan yang ada di kurikulum merdeka. Lanjut, jadi dapatkah kurikulum berubah? Ya, tentu kurikulum dapat berubah dan perlu terus diadaptasi gitu untuk memberikan pembelajaran yang optimal dan maksimal. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan juga bersifat dinamis gitu. Jadi kurikulum yang ada di sekolah itu harus bersifat dinamis. Nggak mungkin dari 2011 sampai 2024 kurikulum KWSP-nya itu sama, enggak gitu. Harus berubah karena dapat diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Nah, itu ya, harus dibangun sesuai kompetensi yang dibutuhkan masa kini dan masa yang akan datang. Jadi harus looking forward ya, harus melihat ke depan gitu ya. Jadi harus bersifat dinamis seperti itu. Bagaimana mewujudkannya biar pertama kurikulumnya optimal? Seluruh komponen masyarakat, yaitu kan ada orang tua, ada masyarakat, ada lingkungan sekolah, itu harus menempatkan kebutuhan dan pendapat, pengalaman serta hasil belajar serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum. Karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik gitu ya, bukan untuk kepentingan. Ingat ya, kurikulum itu dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan konteks, bukan konten gitu ya. Jadi kita harus melihat konteksnya itu seperti apa, bukan kontennya. Konten bisa dibuat setelah konteksnya tercapai. Nah, itu Bapak Ibu materi mengenai kurikulum merdeka. Selanjutnya Bapak Ibu nanti diminta untuk memberi refleksi gitu atau umpan balik dari bisa murid ya, karena saya melakukannya ini dengan metode presentasi kepada Bapak Ibu guru atau rekan sejawat. Jadi saya minta pandangan dari rekan sejawat yang ada di sekolah. Ini dari Bapak Mimin ya. Saya nanya itu apa ya umpan baliknya? Apa yang Bapak Ibu tahu kurikulum merdeka? Kemudian beliau menjawab, kurikulum yang memberikan kebebasan belajar dan mengajar dimanapun dan kapanpun gitu ya. Langkah yang dilaksanakan itu mengamalkan dan melaksanakan kurikulum merdeka dengan baik, kata beliau. Kemudian saya minta tanggapan juga kepada guru olahraga, ini Pak Joko Siswanto. Saya bertanya hal yang sama, beliau menjawab, kurikulum yang menawarkan gagasan dan terobosan baru dalam pembelajaran yang inovatif dan modern. Ya, kenapa modern? Ya karena memang berbasis digital gitu ya, dan menanamkan nilai-nilai karakter. Kemudian langkah yang dilaksanakan kata beliau yaitu mengamalkan dan melaksanakan kurikulum merdeka sama dengan baik. Nah, penutup, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan keleluasaan kepada pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar mereka. Terima kasih. Nah, itu saja Bapak Ibu materi yang bisa saya berikan. Nah, untuk template kurikulum merdeka ini nanti Bapak Ibu bisa akses melalui link yang ada di bawah ya. Nanti saya simpan di channel ini, link ada yang di bawah. Bapak Ibu bisa langsung mengedit template aksi nyata yang saya buat. Itu saja Bapak Ibu yang bisa. Oh ya, kalau misalnya ada perbaikan biasanya itu karena aksi nyatanya serupa dengan aksi nyata yang lain. Makanya nanti kalau Bapak Ibu pakai template ini silahkan disesuaikan, diubah warnanya, ditambahin materinya itu lebih bagus, nggak ditambahkan umpan baliknya itu silahkan, itu lebih bagus. Ya seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh disematkan di kolom komentar, nanti kalau ada waktu saya insya Allah akan jawab ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan
kita semua lebih semangat dalam mengajar di kelas dan bisa menjadi guru inovatif dan modern. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.